Satyawira, Jaladharma, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Bung Karno. Hai Sobat Konilamil, kembali lagi bersama saya Seda Alfiza di Konilamil News periode 15 sampai dengan 21 Januari tahun 2024 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Konilamil News Weekly. Bertolak dari dermaga Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, KRI Banda Aceh 593 berlayar menuju perairan Teluk Jakarta dalam pelaksanaan upacara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2024. Upacara tabur bunga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa dan perjuangan para pahlawan yang gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dipimpin secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Turut hadir dalam upacara tersebut Ketua Umum Jalesena Sri Nyonya Vera Muhammad Ali, sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut, serta Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Udiarto Krisno Utomo, beserta Ketua Gabungan Jalesena Sri Konilamil Nyonya Irna Krisno Utomo. Dalam waktu yang bersamaan, jajaran Konilamil memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024 dengan menggelar upacara yang berlangsung di lapangan Mulyono Silam, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan Inspektur Upacara, Asisten Personil Pang Konilamil, Kolonel Laut Pelaut Totok Irianto. Peringatan Hari Dharma Samudra tahun ini mengambil tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalesena yang tangguh, profesional, dan modern. Tour of Duty dan Tour of Area di lingkungan Komando Lintas Laut Militer terus berjalan. Beberapa jabatan strategis di lingkungan Konilamil diserah terimakan. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Udiarto Krisno Utomo, memimpin prosesi pergantian 4 pejabat Konilamil yang digelar di Gedung Laut Nusantara, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diawali dengan pengucapan sumpah jabatan kepada seluruh pejabat baru. 4 jabatan yang diserah terimakan tersebut adalah Asisten Intelijen Pang Konilamil, Sahli C Ops Pang Konilamil, Kepala Dinas Pemeliharaan Kapal Konilamil, dan Kepala Dinas Administrasi Personel Konilamil, serta penyerahan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Konilamil. Pang Konilamil dalam sambutannya menjelaskan bahwa Tour of Duty dan Tour of Area ini sangat penting bagi organisasi sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Laut dan penyegaran organisasi. Dalam rangka menguji kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi bahaya kebakaran yang dapat terjadi kapan saja, Komando Lintas Laut Militer menggelar latihan penanggulangan bahaya kebakaran yang berlangsung di dermaga Beaching Plate, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara sesaat usai melaksanakan olahraga pagi. Latihan tersebut melibatkan mobil pemadam kebakaran dan personil Dinas Kesehatan Konilamil. Melihat langsung pelaksanaan latihan, Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Udiarto Krisno Utomo menyampaikan bahwa latihan peran kebakaran bertujuan agar seluruh prajurit lebih tanggap dan sigap dalam menghadapi situasi darurat dan mengetahui dengan baik cara mengatasi bahaya kebakaran dengan peralatan yang tersedia, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui prosedur yang digunakan untuk meminimalkan kerugian personil dan material akibat terjadinya kebakaran. Komando Lintas Laut Militer menyelenggarakan upacara bendera 17-an yang secara rutin dilaksanakan tiap bulannya di lapangan apel Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upacara bendera yang berlangsung dengan khidmat tersebut diikuti seluruh jajaran Konilamil dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Udiarto Krisno Utomo. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer, disampaikan bahwa TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga kita harus memastikan agar agenda politik nasional dapat berjalan dengan aman dan damai. Stabilitas keamanan nasional harus tetap terjaga sebelum, selama, dan setelah rangkaian pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024 mendatang. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Udiarto Krisno Utomo menerima kunjungan dari Dirut PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Arif Suhartono beserta rombongan di Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan dari Dirut PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok ini merupakan tradisi untuk saling memperkenalkan diri agar terjalin silaturahmi dan kerjasama yang erat antara stakeholder di wilayah Jakarta Utara. Soliditas untuk menuju sinergitas harus diperkuat sehingga beban tugas yang berat dapat lebih ringan dilaksanakan berkat adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Panglima Konilamil dan Dirut PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok berkomitmen untuk menguatkan soliditas sehingga permasalahan yang ada di wilayah Jakarta Utara terkait dengan tugas masing-masing institusi dapat dicarikan solusi dengan cepat dan tepat.
Jajaran Komando Lintas Laut Militer melaksanakan rapat kelompok kerja penyusunan rencana pelibatan Konilamil dalam mengatasi kontingensi Kotama Operasi TNI tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Laut Nusantara, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rapat dilaksanakan secara tatap muka dan video conference oleh Perwira Satuan Lintas Laut Militer 2 di Surabaya dan Perwira Satuan Lintas Laut Militer 3 di Makassar, serta Perwira KRI jajaran Konilamil yang saat ini tengah berada di daerah operasi dipimpin oleh Panglima Konilamil Laksamana Muda TNI Yudiarto Krisno Utomo. Paparan rencana pelibatan Konilamil dalam mengatasi kontingensi Kotama Operasi TNI tahun 2025 disampaikan oleh Asisten Operasi Pangkonilamil Kolonel Laut Pelaut Ronald Rarun. Kontingensi harus diantisipasi dengan melibatkan seluruh Kotama Operasi TNI sesuai dengan perintah Panglima TNI. Bertempat di lapangan Mulyono Silam, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengambil apel gelar kesiapan Satuan Tugas Muhibah Port Visit ke Mesir tahun 2024 dengan tujuan pelayaran muhibah yang akan berlangsung kurang lebih 50 hari ini adalah untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Yudiarto Krisno Utomo. Dalam amanat yang disampaikan Pangko Armada RI bahwa apel gelar pasukan ini diharapkan seluruh penyiapan, baik kondisi teknis kapal angkut yaitu KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 dan 214 personel Satgas serta material bantuan kemanusiaan yang akan dibawa seluruhnya dalam keadaan siap. TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk memberikan pengabdian terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkannya dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia maupun dunia internasional, yang salah satunya dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Hal tersebut diwujudkan dengan pengiriman bahan kontak sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sipil Palestina yang terdampak perang di jalur Gaza. Bahan bantuan yang telah dikoordinir oleh TNI Angkatan Laut dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia diberangkatkan ke Palestina dengan menggunakan kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dari Dermaga Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri, diantaranya adalah Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Yudiarto Krisno Utomo. Prajurit dan PNS jajaran Komando Lintas Laut Militer menerima sosialisasi tentang pengelolaan tabungan disiplin yang dibuka oleh Kepala Keuangan Wilayah Konilamil Kolonel Laut Supply Heri Muhammad Nur Isa yang bertempat di Gedung Laut Natuna, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan sosialisasi perumahan pribadi melalui Taplin TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh tim dari Dinas Keuangan Angkatan Laut ini merupakan bentuk upaya dari pemimpin TNI Angkatan Laut untuk menjamin kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengelola Taplin Dinas Keuangan Angkatan Laut Kolonel Laut Supply Rahmat Kurniawan menjelaskan bahwa pimpinan TNI Angkatan Laut memberikan kemudahan untuk memiliki rumah pribadi dan memanfaatkan tabungan disiplin secara bijaksana. Baik Sobat Konilamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Konilamil News periode 15 sampai dengan 21 Januari tahun 2024. Saya Serdal Fiza beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Konilamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.